Shalom anak-anak, mari menginjil. Nah, hari ini kita mau nyanyi pujian. Tapi sebelum kita nyanyi pujian dan sebelum kita beribadah, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Kalian udah duduk manis sikapnya? Gimana kalau mau berdoa? God is listening, God is listening when we pray, when we pray. Close your eyes so nicely, fold your hands so quietly. Now we'll pray, now we'll pray. Allah Bapa, terima kasih hari ini kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing. Allah Bapa, kiranya buka pintu surga Bapa dan beri kami kasih karunia-Mu sehingga kami dapat bernyanyi pujian dan senangkan hati-Mu saja. Terima kasih Allah Bapa, kami bersyukur untuk setiap kali Bapa, setiap hari Bapa dan setiap hal-hal yang Kau berikan Bapa, makanan, minuman, juga kesehatan Bapa. Terima kasih Allah Bapa, kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, kita mau nyanyi 2 lagu pujian. Tapi lagu yang kedua ini lagunya baru loh. Tapi nggak apa-apa, yuk kita sama-sama belajar ya. Lagu yang pertama adalah kalian sudah sangat familiar sama lagu ini, yaitu Yesus Pokok. Lagu yang kedua adalah Benih Iman. Yuk kita sama-sama ya nyanyi pujian. Tinggallah di dalamnya.
Gimana kalian semua? Kita sudah nyanyi lagu pujian. No, kita sama-sama mau baca kitab. Where is your Bible? The Bible. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible. Take your little finger, pat, pat, pat. Take your little finger, pat, pat, pat. Take your little finger, pat, pat, pat. Pat the Holy Bible. I love to look my Bible, I love to look inside. I love to turn its pages to see what I can find. I love to look my Bible, I love to look inside. That's God's words on the Bible, and that is what I find. Bacaannya ada di Matius 9 ayat 2. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Amin. Nah, kita mau doa dulu. Kalau mau berdoa gimana sikapnya? Main-main? Atau kita mau doa ya, tutup matanya, lipat tangannya. Allah Bapa, terima kasih hari ini kami Bapa punya kesempatan untuk dengarkan firman-Mu. Allah Bapa, kiranya setiap firman yang kami dengar boleh masuk Bapa, ukir di setiap hati kami masing-masing. Allah Bapa, terima kasih Bapa telah memberikan kami waktu untuk dapat beribadah dengan baik. Kami mengucap syukur sambil berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Ibu guru harap kalian semua sehat ya. Hari ini ibu guru mau berbagi kasih karunia tentang Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit. Pada suatu hari, Yesus sedang mengajar di sebuah rumah. Karena semua orang mau mendengarkan Yesus dan mau bertemu dengan Yesus, maka rumah itu menjadi penuh. Lalu datanglah beberapa orang yang membawa teman yang sakit lumpuh kepada Yesus. Sakit lumpuh itu tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan. Tapi karena rumahnya penuh, maka mereka tidak bisa masuk. Wah, gimana ya caranya supaya bisa ketemu Yesus? Supaya teman ini bisa disembuhkan. Akhirnya mereka naik ke atas rumah dan membuat lubang di sana. Lalu mereka menurunkan temannya yang sakit itu dengan tali. Kalian lihat gambarnya? Jadi dengan tali temannya yang sakit itu diturunkan. Turun sampai di depan kakinya Yesus. Teman-temannya ini percaya bahwa Yesus pasti bisa menyembuhkannya. Jadi meskipun mereka sangat capek, udah membuat lubang dan menurunkan temannya dari atas, berat kan itu, tapi tetap saja mereka bersemangat. Ketika Yesus melihat hati orang yang mau menolong temannya dan juga hati yang dimana mereka percaya bahwa Yesus pasti bisa menyembuhkannya, maka Yesus berkata apa? Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Seketika itu juga orang yang sakit yang tidak bisa berdiri ataupun berjalan tiba-tiba bisa langsung berdiri. Malah bisa angkat tempat tidurnya dan berjalan pulang ke rumahnya. Jadi orang itu pulang ke rumah sambil memuji Tuhan. Nah, anak-anak, kita pun harus punya hati yang baik dan suka menolong seperti orang-orang ini. Kalau misalkan ada teman kita yang lagi sakit, maka kita harus bantu doa supaya Yesus menyembuhkan teman kita ini. Dan Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak yang berhati baik.
dan suka menolong teman. Nah, mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih atas kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami. Bapa, tolong agar kiranya Engkau menjaga kami semua dan juga teman-teman kami. Jika ada yang sakit, Bapak tolong sembuhkan. Bapak, kami juga mau memberikan persembahan. Biarlah kiranya Kau kuduskanlah persembahan ini. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, kita semua sudah berdoa untuk persembahan bukan? Persembahannya dapat dititipkan oleh papa atau mama yang pergi ke gereja atau bisa disimpan dahulu sampai kita bertemu lagi di gereja. Gak apa-apa, kita harus semangat. Kita harus terus berdoa agar kiranya Allah Bapa mempersingkat waktu COVID-19 ini. Ya, kiranya Allah Bapa selalu sertai kita semua ya. Amin. Yuk kita mau doa Bapa kami. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk kita siap-siap untuk apa ya? Untuk selalu memikirkan firman Tuhan setiap harinya. Hari Minggu itu adalah hari di mana kita pelatihan untuk hari-hari selanjutnya. Ya, yuk kita sama-sama untuk semangat dalam menjalani iman kita. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Bye-bye.